Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa beda pinangan sama mahar? Dan walimahan yang mengadakan pihak laki-laki atau perempuan. Barakallahu fikum. Ya. Allah barik. Nah, beda pinangan sama mahar. Ini pinangan ini maksud apa ya? Nah, ketika meminang itu memberikan hadiah kepada orang yang kita pinang, itu maksudnya? Betul? Itu bertanya. Iya benar? Ya. Ketika meminang itu diperbolehkan kita memberikan hadiah kepada orang yang kita pinang, tapi jangan kita memberikan orang tua kita. Mahar bagaimana? Mahar itu adalah sesuatu yang kita berikan kepada calon istri kita. Dan guys, itu maksud dari ketika penyebutan akad nikah itu disebutnya. Terkadang kan sekarang banyak orang maharnya masih perangkat alas, diganti yang lain. Apa misalnya? Ya, 30 gram emas misalnya, itu kan bagus juga kan? Atau satu mobil ya ini kalau misalnya mampu gitu ya. Kalau kan kita sebutkan apa misalnya satu mayang emas itu semuanya perangkat ala sholat semua, itu pun gak apa-apa juga. Tapi memang mahar itu bukti kita memuliakan wanita tersebut. Jadi wanita yang terbaik itu adalah mereka yang maharnya mahal atau murah. Kalau kita yang mulai wanita itu maharnya ditinggikan aja. Jadi besok akhwat boleh minta mahar sesuai dengan kemampuan calon suami kita. Jangan dibilang. Kalau Pak apa ya 20 mayung nggak jadi lah cari yang lain. Jangan ya. Jadi wanita yang paling berkah itu adalah yang paling mudah maharnya, mudah bukan murah. Yang memudahkan. Nah, walimahan ini Bapak Ibu sekalian, apakah yang menghadapi anak atau perempuan diadakan di rumah perempuan atau wanita, kewajiban laki-lakinya, kewajiban laki-laki mengadakan walimah itu kewajiban laki-laki. Ya, kita bilang di sini uang apa namanya? Uang hangus. Uangnya hangus ya dibakar. Ini istilah ya Bapak ya. Jadi memang maksud kita itu adalah kita lah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan walimah tersebut. Laki-laki terserah mau diadakan di mana, di laki-laki atau di perempuan. Yang jelas laki-laki punya kewajiban untuknya. Ada misalnya mertua kita, ya, udahlah nggak usah pakai itu biar saya aja, nggak masalah. Ya, tidak masalah itu diadakan oleh pihak perempuan. Tapi aslinya itu awalnya adalah kewajiban bagi laki-laki. Allah Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, tadi Ustaz bilang surga dan neraka istri itu terletak pada suami. Jadi jikalau ada seorang istri yang lebih dulu ditinggalkan suami itu selamanya, di mana kalau tak surga untuknya lagi? Syukur. Jadi masa hidup suami. Makanya ibu menikah lagi. Dia bisa memperbaiki surganya. Betul kan? Nah, itu caranya. Jika memang itu terjadi, sudah terjadi, ya sudah. Kita baru sadar sekarang setelah meninggalnya suami, artinya baru tahu kita ternyata surganya istri itu terletak pada suaminya. Maka sekarang kita berubah menjadi yang lebih baik. Yang dulu kita marah-marah sama suami itu, sekarang jangan marah-marah lagi. Manggil suami, kau mana? Jangan gitu. Bang tahu ya bang ya, nah itu kan seperti itu, ya kan? Tidak boleh. Itu misalnya ada terjadi dulu, jangan diulangi lagi setelah malam ini jangan lagi. Maka berusaha. Dan setelah ini ibu punya kewajiban, sebelum tidur kita sama suami. Karena suami ini kamu pilih, apa pak ya? Nanti dibilang gitu juga Ustaz. Nah, makanya istri yang harus menyampaikan kepada
suaminya lah kira-kira apa dalam yang perlu dirubah di materi apa yang apa tak suka, ya sampaikan. Terkadang suami sabar, ya kan? Sabar, luruskan. Ya udah kalau gitu ya, jangan sabar aja lah. Mengurus dada. Kenapa suami kok dia aja dingin dada apa bercanda? Ya istrinya begitu, mereka dari kerjanya kan asalnya adalah diem aja lah. Nanti apa lawan nanti kan? Hari masa mingguan nanti kan? Cuci baju kita, itu bisa terjadi. Makanya ibu sekalian, ketika penjelasan ini jangan buat halaman di belakang, ya. Fokus aja dulu. Ini untuk kepentingan kita semua, ya. Jadi fokus dulu, katakan, ya begitu caranya untuk menjadi istri yang solehah itu memang butuh perjuangan. Nah, sampai semangatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah semua laki-laki ingin memilih wanita yang cantik? Yes. Ya, benar dia orang bagus. Ini kalau ini perempuan. Iya betul. Artinya apa? Cantik itu kan ada dua deh. Yang pertama cantik yang disepakati, yang kedua cantik yang diperselisihkan. Terkadang ada wanita yang cantik itu semua orang bilang laki-laki semua cantik. Bahkan sesama wanita juga mengatakan dia cantik. Ada sebagian wanita yang diperselisihkan. Nanti si A yang cantik, yang sebenarnya bilang B nggak cantik. Yang jelas laki-laki apa? Benar ini kan? Caranya cantik semua kan? Yang belum nikah, yang udah nikah jangan buat-buat kali kan? Yang belum nikah, betul kan? Caranya cantik apa? Siapa yang belum nikah sih? Belum. Udah nikah? Oh udah. Sudah. Nah, caranya cantik kan? Jadi yang cantik semua. Lalu bagaimana dengan wanita yang kurang cantik? Sebetulnya bukan kurang cantik, ya, tapi belum masanya aja. Belum masanya, mungkin belum ada proses yang bisa jadi. Wanita itu memang kodrat itu cantik semua, ada yang jelek. Mana ada yang jelek wanita? Semua itu cantik. Cuma dikatakan kurang, berarti masuk kategori yang cantik yang diperselisihkan. Iya itu begitu. Iya aja seperti itu. Pokoknya kita harus sabar. Yang jelas kita jangan merasa kenapa Allah menciptakan saya begini. Jangan seperti itu. Kita harus yakin optimis bahwasanya pasti ada nanti akan menikahi saya. Tapi jangan diam-diam. Artinya apa? Diam-diam kita tidak berusaha jangan. Kita sampaikan kepada umat-umat yang kira-kira bisa membantu. Ya, kira-kira ada tak kira-kira saudaranya yang sudah kenal sunnah dan hadis sunnah yang mungkin bisa dijodohkan dengan saya, ibu, dan sebagainya, itu boleh, diperbolehkan. Ya diperbolehkan dalam syariat. Ya, jadi kita tetaplah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun mungkin jodohnya itu agak terlambat datang, ya kan? Agak lambat datang. Jadi kita tetap bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua adalah ujian. Dan ini adalah kebaikan pastinya yang Allah berikan kepada saya untuk menunda pernikahan. Mungkin belum datangnya kita berdoa kepada Allah supaya datang orang yang soleh, baik akhlaknya yang menikahi kita. Harus yakin aja dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Apa boleh seorang wanita mempertimbangkan calon suaminya karena jumlah hafalan Al-Qur'annya sebagai syarat utama? Gak boleh. Tidak ada syarat. Hafalan berapa ya? Baca kuliah ya. Berapa yang 5 juz, Pak bisa. Sudah boleh. Udah hafal dulu 2 juz ya. Gak boleh seperti ini. Ini gak syar'i. Hafalan ini tidak syar'i. Dikarenakan hafalan ini bukan perkara yang syar'i. Dia memaksakan diri. Apa kata Rasulullah? Karena agama dan akhlaknya kita menikah. Bukan karena hafalannya. Pandai bahasa Arab ya. Kan gak jamin kan. Hafalan banyak dia baik agama dan akhlak, betul kan? Itu jangan jadikan sebagai syarat utama. Nanti kalau ditanya apa di daerah kita ini kami paling gak ada hafal 30 juz, kan jalan kita kan. Kita apa 30 juz, sementara yang melamar kita juz 30. Ya kan?
jadi nikah kita kan gara-gara kita memberikan syarat yang tidak sah. Yang jelas ibu sekalian atau akhwat sekalian yang belum nikah, jangan jadikan syarat ini diambil sebagai syarat utama, jangan. Yang jelas dia memiliki pemahaman agama yang benar, yang taat dia, baik akhlaknya sudah terima. Rasulullah tidak pernah mengatakan dalam berkaitan dengan hafalan, dengan ilmu intelektual, tamatan apa itu tidak ada. Ya tidak. Jangan kita ini termasuk perkara-perkara yang di luar dari yang diajarkan oleh Rasulullah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, Anda mau bertanya bagaimana hukumnya jika seorang istri menyimpan rahasia dari suaminya? Karena jika diberitahu takutnya timbul masalah besar dalam rumah tangganya. Karena watak dan sifat suami yang keras. Jazakallahu khairan Ustaz. Jadi berkaitan dengan hal ini, rahasia ini maksud rahasia apa? Ini harta karun atau apa? Rahasia apa nih? Karena belum jelas juga. Rahasia itu boleh tidak disampaikan kepada suami yang kira-kira itu memang disampaikan itu akan menjadi masalah besar atau tidak? Apa dirahasiakan? Bisa ibu sedang hamil misalnya, keluarga sebuah suami marah suaminya, ya begitu. Maksudnya gimana rahasia? Ya, berkaitan misalnya masalah besar, menjadi masalah kecil karena suaminya agak kasar misalnya, atau dia tidak bisa menyikapi dengan baik permasalahan, maka disampaikan secara detail permasalahannya apa. Kita tidak bisa menjawabnya. Nanti saya jawab begini, nanti ternyata bukan itu permasalahan. Seharusnya bukan itu jawaban. Kalau dikatakan boleh. Apabila kita lihat itu memang suami nggak perlu tahu misalnya. Atau kalau diberitahu kita jawab, maka silakan tidak Allah manusia. Bismillah, bagaimana kalau suami sering bercerita tentang mantan-mantannya, mohon pencerahnya? Ini haram, nggak boleh. Ini nggak boleh. Jangan cerita mantan-mantan. Ada 20 misalnya, ada tak fotonya semua kan? Ini yang satu nih. Ini sekarang nih dia jadi kerja di kantor wali kota. Yang ini nomor 2 dia tidak boleh. Itu sama menghina istrinya. Itu tidak boleh. Sama dengan istri tidak boleh bercerita tentang perkara yang dulu yang pernah terjadi, tidak boleh. Nah, saya punya mantan 10 orang, tidak boleh disampaikan kepada. Sama juga seperti itu. Jadi bapak-bapak ibu-ibu sekalian, para akhwat, ikhwan dan akhwat sekalian, jangan kita melakukan sesuatu yang kira-kira apabila sesuatu itu diceritakan kepada kita tersinggung, maka jangan diceritakan. Misalnya lah, suami punya permasalahan seperti yang sampaikan punya mantan, ceritakan kepada istrinya. Cobalah seandainya si istri ini punya mantan, diceritakan kepada kita tersinggung nggak? Bapak tersinggung nggak? Singgung nggak? Merasa terhina nggak? Dapat bekas kita, bekas pacar dengan orang ini. Artinya apa? Dia dipegang panahnya. Itu kan termasuk penghinaan kepada mereka. Jadi Rasulullah SAW berpesan kepada kita semuanya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai sesuatu untuk saudara sebagaimana dia mencintai itu dirinya sendiri. Jadi apabila kita tidak senang dengan perkara itu, jangan kita lakukan perkara itu. Jika kita dihina, jangan menghina orang. Itu kan sama aja menghina orang. Maka kembalikan kepada Allah. Allah Ta'ala. Bismillah, bagaimana Ustaz melayani suami dalam keadaan tidak mood, tidak gairah, sementara suami memaksa dan datanya agresif. Ya, maka kerja mata ya. Maka kita pesan Rasulullah, ini pesan ya, pesan Rasulullah, maka di apa jadi layani aja. Walaupun kita tidak sedang ketika itu, maka silakan. Insyaallah itu dapat pahala insyaallah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau tanya, suami yang sering melawan pembicaraan istrinya, Anda mau bertanya Ustaz, suami yang sering melawani pembicaraan istrinya. Saya belum pernah disebut. Di saat pembicaraan serius atau suami selalu tidak menjawab serius, selalu dipesankan membuat hati istri menjadi kesal. Itu membuat istri kadang malas berbicara
kalau Ustaz nasihat itu suami. Ya, ada di sini. Suami berarti di sini di sana ya. Siapa namanya suami itu? Nah, jadi begitu. Jadi perhatikan, ya. Jadi kalau perhatikan, ya. Apabila memang, ya ini mungkin nasihat untuk suami berada di sini, maka di review kembali siapa kira-kira istri? Apa modelnya istri kita? Maka apa yang kita lakukan? Ya untuk kedepannya setelah ini ya kita para suami harus mendengar apa yang disampaikan oleh istri. Jika itu khusus maka kita tanggapi. Terkadang istri itu ingin bercerita, istri itu suka cerita, betul? Dengarkan aja walaupun sudah episode berulang, episode rekaman misalnya atau ulangan, maka itu terdengar. Ya, karena istri itu suka bercerita, memang diberikan Allah SWT. Istri itu wanita itu suka berbicara. Karena industri mereka itu lebih tinggi daripada laki-laki. Laki-laki itu diam aja. Makanya kalau jika perbedaan suami laki-laki dan perempuan, ya mana yang lebih suka dia ditutup? Antara mata dengan mulut. Kalau wanita itu suka mana yang ditutup? Mata ditutupkan daripada mulut. Karena wanita itu suka berbicara. Laki-laki gimana? Mana lebih suka ditutup? Mata atau mulut? Nah, mulut. Karena laki-laki tidak suka bicara. Dia suka nengok-nengok aja. Nengok-nengok. Ya lihat-lihat. Dia suka memandang. Jadi makanya ketika laki-laki menangis itu megang mata karena banyak dosa di mata. Sedangkan wanita ketika menangis dia memegang mulutnya karena banyak dosa di mulut. Ya, jadi tolong diperhatikan kita semuanya agar kita semuanya memperhatikan kaidah-kaidah syar'i ketika kita menghadapi atau bermuamalah dengan pasangan kita. Ya, yang kita sampaikan tadi. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Sudah pas ya. Insyaallah pekan depan giliran bapak-bapak yang kita pelajari nanti. Kita sampaikan tentang kewajiban-kewajiban. Tujuannya agar supaya kita nih keluarga kita lebih baik lagi, ya kan? Walaupun kita sudah punya anak banyak, sudah punya cucu, kita berharap supaya rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Itu yang harapan kita semuanya. Mudah-mudahan pertemuan kita, kajian kita pada malam ini bermanfaat untuk kita semuanya dan terutama bagi pembicara dan pada ikhwan dan akhwat sekalian. Demikian kajian kita. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin ada kata-kata yang saya kurang berkenan kepada ummahat, pada akhwat, pada ikhwan dan ikhwan sekalian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.